Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mencoba untuk menyampaikan tentang apa itu gradient descent secara sederhana. Ya, kita mulai dengan yang pertama untuk kalau satu dimensi ya. Jadi kalau untuk satu dimensi bagaimana? Nah, kita mencoba untuk memahami tentang apa yang dimaksud pertama dengan gradien dulu ya. Ya, untuk satu dimensi maksudnya ada satu variabel, misalnya x di sini. Biasanya yang kita tahu gradien itu adalah kemiringan atau slope ya. Saya kira banyak di antara kita memahami seperti itu, bahwa gradien itu adalah kemiringan atau slope. Kita lihat di sini misalnya contohnya adalah untuk gambar atau diagram yang pertama di sini ya. Kita lihat di sini untuk x1 ini ada x1. Jadi satu dimensi itu maksudnya x di sini variabelnya adalah x. Untuk x1 kita lihat kemiringannya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua ya, kita lihat di gambar yang kedua, ini adalah x2, kemiringannya seperti ini ya. Kita lihat kemiringannya ya. Kita lihat bahwa gradien di x1 ya, itu kemiringan di x1 itu lebih kecil daripada gradien di x2 ya. Kita lihat dengan jelas kemiringannya. Maksudnya kemiringan itu adalah artinya pada titik masing-masing titik tersebut, jika nilai x ditambah sedikit ya, x-nya ditambah sedikit ya. Jadi x1 tambah sedikit ke kanan, x2 juga tambah sedikit ke kanan, maka x1 nilai y-nya lebih tinggi ya. Naiknya lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita mulainya pada x2 ya. Di sini ditekankan bahwa ditambah sedikit ya, bukan ditambah banyak. Ini contohnya kalau misalkan ditambah banyak, kita lihat x1 di sini. x1 dan x2. Kita lihat x1 dan x2. Mana kemiringan yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi kemiringannya adalah yang x2 ya. Kita lihat x2 kemiringannya lebih tinggi ya. x2 kemiringannya lebih tinggi dibandingkan dengan x1 ya. Di sini kita lihat meskipun x2 kemiringannya lebih tinggi daripada x1, tetapi kalau kita tambah x2 di sini, x dari x2 di sini ditambah menjadi ke sini, maka kenaikannya, kita lihat kenaikan yang karena penambahan x2 ini lebih kecil daripada x1 kalau x1 ditambah. Nah, oleh karena itu yang ingin saya sampaikan tadi adalah x-nya itu ditambahnya sedikit, artinya kita lihat kemiringannya, bukan seperti ini ditambahnya banyak ya, seperti itu ya. Jadi untuk satu dimensi seperti misalkan contohnya di sini, dua gambar di sini, gradien itu pengertian kita adalah slope atau kemiringan. Itu saya kira dapat difahami. Tapi bagaimana kalau misalnya variabelnya lebih dari satu ya, karena dalam kebanyakan kasus yang real, seperti misalkan contohnya di sini kita adalah menggunakan neural network di mana parameternya sangat banyak ya, bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya 10, bahkan bisa sampai ratusan atau ribuan. Kita lihat kalau misalkan lebih dari satu, kita lihat seperti ini ya. Ini saya ambil dari slide di mata kuliah di CMU ya, Carnegie Mellon University. Kita lihat misalkan ini untuk yang lebih dari satu, ini adalah contoh yang variabelnya 2. Kalau tadi variabelnya 1 hanya x saja, ini variabelnya ada 2 ya. Variabelnya di sini ada 2. Kita lihat di sini variabel 2 itu maksudnya ini adalah variabel yang pertama adalah ini. Ini adalah variabel yang pertama ya, sini. Ini adalah variabel kedua. Jadi ada dua variabel, yaitu ada yang pertama ya, kemudian yang kedua.
kita lihat kalau tadi udah jelas untuk yang variabelnya hanya satu, itu adalah kemiringan. Kemudian kalau variabelnya dua bagaimana? Misalnya titiknya ada di sini ya. Kita titik mulainya ada di sini ya. Ini titik mulainya misalkan X1 dan X2-nya di sini. X1-nya ada berapa? Misalkan di sini X1-nya ada katakanlah misalkan ini 10, X2-nya ada 15 misalkan ya. Jadi X1 10, X2-nya 15 ya. Jadi pada titik tersebut titiknya itu adalah 10, 15. Kita lihat misalnya kita mempunyai fungsi, ini adalah yang bidang bergelombang, ini adalah fungsinya, fungsi X1, X2 yang variabelnya X1 dan X2. Ini fungsinya mempunyai, kalau tadi hanya garis, kalau ini adalah bidang seperti ini. Nah kita lihat kalau pengertiannya adalah kemiringan, maka di sini kemiringannya yang mana? Nah kemiringannya yang mana? Nah ini yang dimaksud gradien di sini adalah, kita lihat di sini gradien adalah arah ya. Jadi gradien itu adalah arah ya, arah yang tercepat penambahannya, penambahan dari fungsinya. Fungsi itu maksudnya yang bidang ini ya. Jadi akan, kalau di sini menanjaknya atau naiknya itu yang paling cepat di mana? Karena bisa saja ini untuk bisa naik ke sini arahnya bisa, arahnya ke sini bisa, arahnya ke sini. Artinya kalau dilihat di mapkan di bidang input, ini adalah yang lantainya adalah input space ya, katakanlah input space yaitu X1 X2, yang lantainya ini adalah input space. Arahnya itu bisa ke yang ini yang hitam ini, bisa arahnya bisa ke sini, arahnya bisa ke sini, semuanya naik, ini semuanya naik ya. Tapi yang disebut gradien itu adalah arah ya, arah yang hitam ini, yang hitam ini ya, panah yang hitam ini ya, panah yang hitam ini, yang dimana dengan arah ini artinya kita naiknya di sini, naiknya di sini ya, naiknya di sini, arahnya ya, arahnya itu menjadi arahnya dengan menuju ke situ itu yang paling menanjak. Artinya dengan penambahan sedikit maka F ini, nilai F ini menjadi lebih besar lagi ya, seperti itu. Ini contoh untuk kalau variabelnya hanya dua, bisa digambarkan seperti ini ya. Nah sekarang kalau variabelnya lebih dari dua bagaimana? Kita tidak bisa menggambarkan, memvisualkan dengan mudah ya. Apalagi kalau misalkan bagaimana kalau variabelnya katakanlah 10.000. Nah kita lihat seperti ini. Nah, kita lihat ya. Ya. Kita lihat seperti ini. Ini sekarang ada 13.000 ya, ada 13.000. Ya kita lihat ada 13.002. Ini ada 13.002 dimensinya. Kalau tadi kita lihat udah satu saja dimensinya atau variabelnya atau parameternya, maksudnya kalau di sini. Kemudian 2 dimensi, sekarang 13.002. 13.002 itu maksudnya kalau dalam contoh di sini adalah bobot-bobot yang ada contoh di sini, bobot-bobot di neural network. Jadi bobot dan bias di neural network ini adalah 13.002 ya, 13.002. 13.002 dimensi. Nah, kita di sini ada masing-masing parameter tersebut dicari yang terbesar. Di sini yang terbesar 0,16 itu didapatkannya dari untuk parameter pertama itu menanjaknya, yaitu atau maksudnya adalah turunannya ya. Jadi turunan itu maksudnya
derivatif dari DC dibandingkan dengan di W1 gitu ya. Kemudian kalau di sini ya derivatif DC dengan di W2 dan seterusnya. Ya, jadi kita lihat di sini kita tidak bisa membayangkan ya di imajinasi kita bagaimana arah, maksudnya arah itu bagaimana ya. Jadi arahnya bagaimana ini kita digambarkan dengan atau kita perlihatkan dengan angka-angka, tidak dengan visual. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita lihat ya, kita lihat kemudian untuk ini apa ya, kemudian setelah itu kita lihat bagaimana gradien descent ya. Descent itu maksudnya adalah turunannya, sehingga tadi kita lihat itu adalah negatifnya ya, kita lihat negatifnya karena gradien descent kita lihat kalau ascent itu adalah naiknya tadi, kemudian kita lihat gradien descent, kalau descent itu adalah kita lihat di sini adalah turunnya, sehingga di sini kita lihat adalah minusnya ya, ini minusnya ya, kita lihat ini sini minusnya, ini adalah negatifnya, ini adalah karena maksudnya karena descent. Ini maka di sini adalah negatifnya. Kemudian kita lihat ya. Nah, sekarang algoritma gradient descent adalah langkah-langkah untuk setiap ini di setiap titik, misalkan di sini ya kita lihat. Misalkan contohnya di sini. Ya, kita lihat untuk pertama adalah X0. Kita lihat gradiennya, artinya supaya turun, makanya arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan, ini ke kanan. Kemudian jadi X2, kemudian jadi X3, kemudian ini adalah ke kanan lagi. Kemudian dari yang X3 kita harus ke kiri dan seterusnya. Ya. Seberapa banyak melangkahnya itu adalah nanti ada yang disebut dengan ada faktor yang disebut dengan learning rate ya. Tapi yang jelas melangkahnya adalah supaya ke arah yang supaya fx-nya lebih rendah. Kita lihat kalau dari dua dimensi di sini, ini contoh yang dua dimensi. Ini pertama adalah x0. Kemudian arahnya adalah supaya x1 ke sini. Kemudian setelah X1 kita lihat gradiennya, arahnya ke X2 dan seterusnya. Nah, ini adalah gradient descent itu adalah seperti itu ya. Semoga membantu. Terima kasih.